Prabowo, Ganjar maupun Anies itu juga fluktuatif. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir memang ada indikasi dukungan secara spontan terhadap Prabowo Subianto meningkat. Dan itu diikuti dengan penurunan dukungan secara spontan terhadap Mas Ganjar yang warna merah ini. Elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka makin jauh meninggalkan para pesaingnya. Hal ini tercermin dari survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia untuk Pilpres 2024. Survei dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Survei dilakukan melalui survei tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random sampling. Margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei, responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu bapak pilih di antara pasangan nama berikut? Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan suara Prabowo dan Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Pak Prabowo Gibran itu sekarang 45,8%. Naik kurang lebih sekitar 5-6% dibanding bulan lalu. Sementara Mas Ganjar turun kurang lebih 4-5% dibanding bulan lalu. Kemudian Mas Anies sedikit turun, tetapi kurang lebih stabil. Burhan mengatakan saat ini belum dapat dipastikan pemilu berjalan dengan satu putaran, namun ia meyakini jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Jadi meskipun belum bisa dipastikan bahwa Pak Prabowo Gibran menang satu putaran, tetapi kalau terjadi putaran kedua, hampir bisa dipastikan Pak Prabowo Gibran lolos putaran kedua. Berikut hasil simulasi 3 pasangan berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Prabowo Gibran 45,8%, Ganjar Mahfud 25,6%, Anies Caimin 22,8%, tidak tahu dan tidak menjawab 5,8%. Top of mind, elektabilitas calon presiden atau capres top of mind juga menjadi salah satu yang dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati posisi teratas disusul Ganjar dan Anies. Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan hasil survei Prabowo unggul dengan 38,2%. Sementara posisi kedua diisi Ganjar Pranowo dan posisi ketiga ditempati Anies Baswedan. Nah, ini adalah simulasi top of mind yang tadi saya sebut ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini, ada 3 nama yang menempati peringkat top 3 ya. Ada nama lain di sini biasanya menyebut pasangannya ya. Bisa Gibran, bisa Prof Mahfud, bisa juga Caimin. Tapi kita konsentrasi ke 3 nama teratas. Yang pertama adalah Pak Prabowo 38%, diikuti Mas Ganjar dan Mas Anies dalam selisih yang tidak terlalu jauh. Nah, yang menarik, kalau sebelum-sebelumnya pertanyaan top of mind ini masih banyak responden yang tidak bisa menyebut secara spontan. Sekarang tinggal 20,8% yang tidak tahu, tidak jawab, atau merahasiakan pilihan jawaban dalam simulasi top of mind. Sementara berdasarkan tren pemilih, Burhanuddin mengatakan terdapat kenaikan dukungan terhadap Prabowo, sedangkan dukungan ke Ganjar cenderung menurun. Kita respon, kita rangkum berdasarkan tren. Yang warna abu-abu ini adalah mereka yang tidak tahu, yang tadi saya sebut. Awalnya kan cukup besar ya, bahkan sempat menyentuh angka 52% di tahun 2020. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan pemilu makin mendekat,
mereka yang menjawab tidak tahu tidak jawab itu makin lama makin mengecil, tinggal 20-an%. Nah, sementara pemilih Prabowo, Ganjar maupun Anies itu juga fluktuatif. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir memang ada indikasi dukungan secara spontan terhadap Prabowo Subianto meningkat. Dan itu diikuti dengan penurunan dukungan secara spontan terhadap Mas Ganjar yang warna merah ini. Berikut data top of mind pilihan presiden versi Indikator Politik Indonesia. Prabowo Subianto 38,2%, Ganjar Pranowo 20,4%, Anies Baswedan 19,1%. Lainnya 1,5%, tidak tahu atau tidak menjawab 20,8%.